Rumors-rumors pemain itu kan sekarang di sosial media saya melihat lebih ahli yang memberitakan daripada saya ketua PSSI-nya gitu ya. Ada pemain dari sini turunan ini dulu lahir di sini, padahal orang wah seru juga ya. Tapi itu buat saya data base pada saat ini kita diumumkan. 열심히 잘해보다 우리가 소통해서 이렇게 이번 처음이기 때문에 모든 분들이 하나로 하나보다 더욱이 좋아하기 때문에 이겨나가는 분들이 Ketua PSSI Erick Thohir gerak cepat lobi AFF agar Marcelino bisa main lawan Vietnam. Komentar mengejutkan Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia versus Vietnam, Shin Tae-yong bakal maksimalkan lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan kekecewaannya saat Marcelino melakukan pelanggaran keras saat laga versus Laos, padahal pada laga selanjutnya timnas Indonesia akan melakukan pertandingan lawan Vietnam. Padahal pertandingan tersebut saat berat, dan akhirnya Ketua PSSI melakukan lobi terhadap Presiden AFF untuk melakukan lobi agar Marcelino Ferdinand bisa main, karena Marcelino adalah pemain senior yang bisa mempengaruhi permainan timnas Indonesia. Mudah-mudahan Ketua Umum bisa disetujui permintaannya untuk keselamatan timnas Indonesia biar bisa menjuarai Piala AFF ini. Semuanya harus dukung perkembangan timnas Indonesia di ajang turnamen apapun. Komentar mengejutkan Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampak pesimis pasukannya bisa menang atas Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya Shin Tae-yong membahas Vietnam yang memainkan tim utama, lalu timnya kelelahan karena perjalanan jauh, hingga meminta timnas Indonesia bisa memetik banyak pelajaran berharga dari laga kontra Golden Star Warriors tersebut. Ya, timnas Indonesia akan bersua dengan Vietnam di laga ketiga grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Phu Tho Provincial Stadium, Viet Tri, Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Mengingat, timnas Indonesia hanya membawa pemain muda. Marcelino Ferdinand dan kolega akan berhadapan dengan The Golden Star, julukan timnas Vietnam yang turun dengan kekuatan penuh. Vietnam akan datang dengan skuad penuh dengan pemain-pemain seniornya. Mungkin seperti yang kalian ketahui tim kami sekarang U23. Bahkan rata-rata umur para pemain itu di bawah 20 tahun, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Sabtu, 14 Desember 2024. Kami tengah mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sehingga, ada jarak antara performa kami, teknik, dan lain-lain, sambungnya. Terlebih lagi, timnas Vietnam memiliki waktu istirahat yang lebih panjang dari timnas Indonesia. Vietnam terakhir bermain ketika mengalahkan Laos, 4-1, pada 9 Desember. Sedangkan, timnas Indonesia baru saja ditahan imbang Laos, 3-3, pada 12 Desember. Belum lagi perjalanan antar negara yang dilalui oleh pasukan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui, sejumlah faktor ini membuatnya tak berharap banyak dari laga mendatang.
Shin Tae-yong hanya ingin para pemainnya mengambil pelajaran berharga dari laga melawan Vietnam. Lalu, kami telah melakoni 3 perjalanan yang jauh, seperti yang saya katakan, tandang, kandang, dan tandang kembali. Saya hanya berharap para pemain muda kami bisa mendapatkan pengalaman yang berharga di laga besok, tandasnya. Timnas Indonesia versus Vietnam, Shin Tae-yong bakal maksimalkan lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui akan memaksimalkan senjata lemparan jarak jauh Pratama Arhan saat melawan Vietnam di laga lanjutan Piala AFF 2024. Namun, ia tak tahu seberapa banyak Arhan bisa memaksimalkan peluang itu dan seberapa efektif taktik tersebut. Ya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam di laga ketiga Grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di PHU To Provincial Stadium, Viet Tri, Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda yang mengandalkan pemain muda di turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Apalagi diketahui, The Golden Star julukan Timnas Vietnam menurunkan kekuatan terbaiknya dengan pemain senior. Namun demikian, Timnas Indonesia sejatinya mempunyai senjata ampuh untuk melumpuhkan lawan. Ya, lemparan ke dalam Pratama Arhan yang dikenal sangat kuat bisa menjadi keunggulan tersendiri. Lemparan ke dalam mantan pemain PSIS Semarang itu hingga saat ini sudah membuahkan 2 gol di Piala AFF 2024. Tak ayal, lemparan ke dalam Arhan bisa menjadi solusi saat Timnas Indonesia mengalami kebuntuan. Shin Tae-yong mengakui Arhan memang mempunyai lemparan ke dalam yang menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Meski begitu, Shin Tae-yong tak bisa menjamin keunggulan itu bisa terus diterapkan oleh skuad Garuda. Seperti yang Anda katakan, kami punya pemain yaitu Pratama Arhan yang punya kekuatan dalam lemparan jarak jauh, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Vietnam, Sabtu, 14 Desember 2024. Namun, pada saat laga, saya tidak tahu berapa banyak kita bisa menggunakan kesempatan itu, ditambahnya. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat pertama klasemen Grup B Piala AFF 2024. Namun begitu, posisi skuad Garuda belum aman lantaran Vietnam dan Filipina masing-masing masih mempunyai 1 tabungan pertandingan. 3 pemain Timnas Indonesia yang berpeluang gemparkan kandang Vietnam. Berikut 3 pemain yang berpeluang jadi kunci kemenangan Timnas Indonesia di kandang Vietnam. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia harus bertemu Vietnam pada laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Duel ini nantinya digelar di PHU To Provincial Stadium, Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024. Status tuan rumah tentu membuat Vietnam lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia. Terlebih, tim asuhan Kim Sang-sik juga tampil lebih meyakinkan sejauh ini. Timnas Vietnam mampu meraih kemenangan telak dengan skor 4-1 atas Laos pada laga perdana. Di sisi lain, Timnas Indonesia sudah merampungkan 2 laga. Skuad Garuda hanya mampu menang tipis melawan Myanmar, 1-0, pada laga perdana. Tim asuhan Shin Tae-yong kemudian gagal mengalahkan Laos pada laga kedua, duel yang terlaksana di Stadion Manahan, Surakarta, 12 Desember 2024, itu berakhir seri 3-3. Lebih lanjut, jadwal yang ada rupanya juga menguntungkan Vietnam. Philip Nguyen dan kawan-kawan menjalani laga terakhir pada tanggal 9 Desember lalu, sehingga memiliki kurang lebih 6 hari untuk persiapan. Sedangkan Timnas Indonesia baru merampungkan laga terakhir pada 12 Desember dan masa istirahat pemain masih dipotong waktu perjalanan ke Vietnam. Terlepas dari semuanya, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk mengalahkan Vietnam. Dalam hal ini, senjata lama Timnas Indonesia yang kini mulai kerap digunakan yakni dari lemparan jauh bisa menjadi andalan. Untuk itu, ada 3 pemain Timnas Indonesia yang sangat memiliki andil dalam menggunakan senjata tersebut. Nama pertama tentu Pratama Arhan. Pratama Arhan merupakan pemain yang mempunyai kelebihan lemparan jauh. Bek sayap kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, sedang memegang bola bersiap melakukan lemparan ke dalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Mayoritas gol Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 lahir karena berawal dari lemparan jauh Pratama Arhan. Nama kedua dan ketiga ada 2 bek Timnas Indonesia yakni Muhammad Ferrari dan Kadek Arel. Keduanya merupakan sosok yang kerap meneruskan bola umpan Pratama Arhan untuk menjadi gol. Khusus untuk Muhammad Ferrari, pemain milik klub Persija itu kini menjadi top scorer sementara Timnas Indonesia. Ferrari berhasil mencatatkan 2 gol dari 2 penampilan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta dukungan kepada seluruh pencinta sepak bola tanah air jelang skuad Garuda mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dengan doa dan dukungan dari pencinta sepak bola tanah air,
Shin Tae-yong optimistis timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik. Bersiap mengarungi Piala AFF bermodalkan pemain U22 di Bali. Tolong dukung pemain muda kami agar mereka bermain baik di turnamen ini, tulis Shin Tae-yong di caption unggahannya, sembari menampilkan foto-foto dirinya sedang memimpin pemusatan latihan timnas Indonesia. Sejak awal pekan lalu, timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Bali. Dalam pemusatan latihan ini, Shin Tae-yong memanggil 33 pemain, yang mana mayoritas pemainnya berusia di bawah 22 tahun. Dari 33 pemain yang dipanggil, 4 diantaranya sudah dicoret karena cedera. Mereka ialah Zaki Ashraf, Made Tito, Alvan Suaib dan Eyarese Ahmad. Alhasil, Shin Tae-yong harus mencoret 6 pemain lagi untuk mendaftarkan 23 pemain timnas Indonesia ke ajang yang dulunya bernama Piala AFF tersebut. Saat ini, ada 5 pemain yang belum gabung pemusatan latihan timnas Indonesia. Mereka ialah Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk dan Justin Hubner. Asnawi Mangkualam baru akan gabung jelang timnas Indonesia menghadapi Myanmar di matchday pertama Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Senin 9 Desember 2024. Marcelino Ferdinand dalam waktu dekat akan tiba di Indonesia. Sementara itu, Ivar Jenner dan Justin Hubner disinyalir batal gabung karena tidak mendapatkan izin dari sang klub. Bagaimana dengan Rafael Struijk? Penyerang 21 tahun itu baru akan dilepas sang klub, Brisbane Roar, jika timnas Indonesia lolos semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam dan Filipina. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Gelandang Vietnam kirim siwar jelang duel lawan timnas Indonesia. Gelandang timnas Vietnam, Nguyen Quang Hai, optimis timnya bisa mengalahkan timnas Indonesia. Vietnam di atas kertas dalam kondisi terbaiknya jelang duel kedua tim pada lanjutan ASEAN Cup 2024 yang dilaksanakan pada hari Minggu malam nanti. Setelah beberapa pemain kunci diistirahatkan saat melawan Laos, Golden Star akan turun dengan tim terbaiknya saat melawan Indonesia. Di sisi lawan, skuad Garuda harus ekstra waspada setidaknya untuk bisa mengunci poin dari markas Vietnam. Tentunya, hal tersebut tidak akan mudah karena mereka cukup kelelahan dan tanpa Marcelino Ferdinand di sektor tengah. Nguyen Quang Hai menjelaskan bahwa mereka sudah mempelajari permainan timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda memiliki kelemahan yang bisa manfaatkan dengan baik. Tentunya, semua pemain siap menjalankan instruksi pelatih Kim Sang SIK di lapangan. Selain itu, ambisi pemain muda Indonesia akan mereka waspadai penuh untuk mendapatkan hasil terbaik. Menurut saya, setiap tim memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Saya menantikan pertandingan besok. Kami memiliki rencana terbaik untuk menang melawan Indonesia. Jika Nguyen Quang Hai dilansir bolasport.com dari laman Dantri, pemain berusia 27 tahun ini melanjutkan, Golden Star optimis bisa mengalahkan Indonesia pada laga besok. Dia optimis hal tersebut bisa mereka raih saat semua pemain berada dalam satu visi dan memiliki semangat yang sama. Mereka yang berada di lapangan harus bisa memberikan kontribusi maksimal agar mereka bisa menang. Saya lebih kurus dan terlihat lebih ramping, tetapi tekad dan solidaritas saya tumbuh. Saya dan tim sangat fokus sebelum pertandingan melawan Indonesia. Hanya bila seluruh tim bersatu dan bertekad, kita dapat meraih hasil terbaik. Itu tutupnya, Quang Hai jadi sosok penting saat Vietnam berhasil mengalahkan Laos. Sempat tertinggal, perang Quang Hai di sektor tengah membuat aliran bola Golden Star semakin lancar. Saat melawan Indonesia, dia harus diwaspadai oleh gelandang skuad Garuda yang diisi pemain muda. Rivaldo Pakpahan bisa jadi sosok yang akan terus mengawal bintang Chong'an Hanoi FC tersebut. Selain itu, Shin Tae-yong harus bisa meracik skuad terbaiknya agar bisa menahan gempuran Golden Star di lapangan. Timnas Indonesia U23 masuk pot unggulan jika lolos Piala Asia U23 2026. Apakah Piala Asia U23 2026 merupakan babak kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028? Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 ditempatkan di pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 ditempatkan di pot 1 karena keberhasilan mereka lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 Hoki Caraka dan kawan-kawan akan ditempatkan di pot 1 bersama 10 negara lain yakni Jepang, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Korea Selatan, Vietnam, Qatar, Cina, Tajikistan dan Thailand. Berhubung satu pot, skuad Garuda Muda takkan satu grup dengan negara-negara di atas di babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Alhasil, peluang Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2026 yang dilangsungkan di Arab Saudi terbuka lebar.
Namun, jika lolos Piala Asia U23 2026, Timnas Indonesia U23 takkan menempati pot 1. Timnas Indonesia U23 harus rela turun ke pot 2 karena pot 1 diisi tuan rumah Arab Saudi, Jepang, juara Piala Asia U23 2024, Uzbekistan, runner-up Piala Asia U23 2024, dan Irak, peringkat 3 Piala Asia U23 2024. Ditempatkan di pot 2 membuat Timnas Indonesia U23 berpeluang lolos ke perempat final Piala Asia U23 2026. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Piala Asia U23 2026 merupakan babak kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028? Jawabannya bukan. Piala Asia U23 2028 akan menjadi babak kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028. Namun, belum diketahui akan digelar di negara mana Piala Asia U23 2028. Sekarang, menarik menanti aksi Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Meski belum diketahui secara pasti tanggal mainnya, babak kualifikasi akan digelar pada 2025. Pelatih Vietnam sindir curhat Shin Tae-yong, kirim pesan penting untuk Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, bicara tentang persiapan timnya jelang melawan Timnas Indonesia. Vietnam akan menjamu Indonesia pada lanjutan fase grup ASEAN Cup 2024. Minggu malam, Golden Star pada laga ini datang dengan kekuatan terbaik setelah memiliki waktu istirahat yang cukup panjang. Faktor kebugaran pemain bisa jadi penentu pertandingan kedua tim yang memiliki sejarah rivalitas panas. Kim Sang-sik menjelaskan, pertandingan melawan Timnas Indonesia cukup menjadi sorotan. Hal ini membuat dia mempersiapkan pertandingan tersebut dengan maksimal. Menurutnya, kedua tim akan bertarung sengit demi bisa mendapatkan kemenangan. Hari ini saya melihat banyak media di sini, ini membuktikan pentingnya pertandingan besok. Ini adalah pertandingan yang membanggakan dan menghargai diri sendiri. Kami telah mempersiapkan diri dengan matang dan akan bermain sebaik mungkin untuk menang, kata pelatih Kim Sang-sik dilansir bolasport.com dari laman Dantri. Pelatih asal Korea Selatan ini juga memberikan komentar terkait curhatan Shin Tae-yong pasca laga melawan Laos. Saat itu Shin menilai bahwa jadwal yang padat membuat mereka harus berpikir keras saat mempersiapkan skuad Garuda. Menurutnya, itu adalah hal rasional karena pelatih selalu memikirkan dengan detail kondisi semua pemainnya sebelum pertandingan. Dia menegaskan bahwa semua tim juga menghadapi masalah yang sama dan tugas pelatih untuk bisa melewati hal ini. Saya tahu Indonesia memiliki jadwal yang cukup padat. Secara pribadi, saya bersimpati dengan pelatih Shin Tae-yong ketika ia khawatir dengan kebugaran pemain. Kita harus bekerja keras untuk mengatasinya. Lanjutnya, Kim menambahkan, dia sudah mempersiapkan strategi terbaik untuk melawan Timnas Indonesia. Selain itu mereka memiliki pendekatan khusus agar kondisi pemain tetap terjaga dengan baik di ajang ini. Mereka optimis bisa mendapatkan hasil maksimal di pertandingan besok. Saya akan meneliti dan menerapkan strategi rotasi pemain untuk memastikan kondisi fisik terbaik bagi para pemain sepanjang turnamen, tutupnya.